meng-highlight dari tadi ketemu kita di komunitas Bu. Jadi selain korporasi berarti kan ada penanganan juga kegiatan Ibu yang memang ada di komunitas dan UMKM. Betul. Yang berbicara UMKM itu kan UMKM very unique menurut saya ya, punya karakter sendiri. Ya. Kalau menurut Bu Eri sendiri, gimana pandangan tentang UMKM atau penanganan selama ini perbedaan antara penanganan dengan korporasi tentunya dan UMKM? Karena kita tahu biasanya penanganan di komunitas atau UMKM, it means biasanya dia non-profit organization dengan NPO, berbeda dengan ketika penanganan di korporasi. Ya, betul. Ya, jadi betul sekali. Saya ketika mengajar di korporasi gitu ya atau perusahaan-perusahaan yang besar, memang itu adalah mata pencaharian saya karena saya mendapatkan penghasilan dari situ. Lalu CSR-nya apa? Juga ya, saya mau berbagi lanjutnya tuh kemana? Nah, saya membantu ya, baik itu membantu di government maupun di tadi ya di komunitas-komunitas gitu ya. Nah, kalau di komunitas-komunitas itu memang kita ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bagaimana kita membangkitkan minat orang untuk berwirausaha. Karena dari pemerintah juga mengharapkan bahwa lulusan-lulusan sekolah gitu ya, ataupun ibu-ibu ya, pemuda-pemuda maupun ibu-ibu lah gitu, tidak saja mengharapkan bekerja. Kenapa? Lapangan pekerjaan akan semakin sedikit ya, dengan adanya sekarang ini ya segala sesuatu digital. Apa-apa digital, sehingga lapangan pekerjaan itu makin sedikit. Itu kamu contoh kayak di perbankan. Sekarang perbankan semuanya ada di genggaman, ya, digital semua ya, ya. Jadi banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang terpengaruh karena digital. Betul. Sehingga lapangan pekerjaan makin sedikit. Pemerintah berharap bahwa kita ini juga membantu pemerintah dengan menyadarkan masyarakat untuk mereka menjadi pengusaha ataupun menjadi wirausaha. Menjadi wirausaha semua mulainya dari kecil. Kenapa? Ada yang mulai namanya mikro lah ya, gitu. Ada juga yang memang misalnya usahanya di rumah. Boleh nggak? Boleh banget, gitu ya. Apalagi kita kalau dalam komunitas itu biasanya saling order nih, saling pesan. Yang jual makanan, yang jual baju, yang jualan dessert, yang jualan buah, jualan apa, saling order kan biasa gitu. Kolaborasi. Kemudian setelah itu mereka berpikir lagi gimana caranya saya membesarkan bisnis. Nah, mereka pada waktu awal itu belum berbisnis, mereka baru berjualan. Mereka butuh pengetahuan, mereka butuh ilmu untuk belajar bisnis. Karena bisnis itu berbeda dengan sekedar jualan saja. Menarik ya. Berjualan itu is different dengan bisnis. Kebanyakan orang karena berpikir jualan itu sama dengan bisnis. Ternyata berbeda ya. Berbeda. Jualan itu kita ya udah, ini ada barang harganya segini kita jual sekian, itu kita jual selesai gitu ya. Tapi pernah nggak sih dihitung untung apa enggak? Nah, kita berpikir kita udah untung. Ternyata misalnya kita jualan minuman ini ya, untungnya misalnya 5.000. Tapi terus begitu dia minta dianterin. Anterinnya kemana? Terus kita mesti naik misalnya ojek online. Ojek online-nya 6.000. Pertanyaan untung nggak sih? Gitu loh. Kadang-kadang. Dan ini bukannya, ini mungkin teman-teman yang di sini ketawa, ayo nggak begitulah Bu. Coba. Tapi ini terjadi ya? Terjadi kan. Terjadi ya? Aduh, di komunitas kita banyak banget kayak gitu. Iya kan dia kan teman atau apa gitu kan kadang-kadang. Nah, harga temen dong. Ada lagi yang kayak begini ya kan. Nah, kalau dalam berbisnis itu yang saya selalu katakan bahwa bisnis itu kita harus membuat sebuah sistem. Sistem itu apa? Artinya bisnis itu harus bisa berjalan tanpa kehadiran kita. Misalnya kalau sampai ya amit-amit kitanya sakit gitu kan, bisnisnya jangan sampai berhenti. Nah, kalau kita berjualan ya berhenti dong. Kitanya sakit, jualannya berhenti. Kalau bisnis itu akan terus berjalan tanpa kehadiran kita. Kita buatlah sistem dari mulai terima ordernya bagaimana, kemudian produksinya bagaimana, pengirimannya bagaimana, penagihannya bagaimana. Nah, itu semua adalah sebuah sistem. Kemudian nanti di dalam sistem itu lagi misalnya sistem pemasarannya bagaimana, sistem penjualannya bagaimana, itu semua sudah ditulis. Ketika kita tidak berada di tempat, sistem itu sudah berjalan, tulisannya sudah jalan. Saya di rumah aja nih Simbo, tahu nggak? Saya itu bikin job desk untuk pembantu saya. Jadi saya tulisin jadwal ada SOP-nya sendiri. Jadi saya kalau punya pembantu baru, ya kebetulan nih saya
beberapa bulan yang lalu pembantu saya sudah cukup lama, kemudian anaknya dia itu hamil sulit sehingga dia harus pulang ke kampung untuk bantuin anaknya itu, sehingga saya punya pembantu baru dong. Pembantu baru saya hanya perlu ngajarin 1 hari saja. Kenapa? Karena sudah ada SOP-nya tadi dan jadwal kerjanya. Jadi pagi-pagi harus ngapain, mau bersihin apa, ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Sudah ada jam-jamnya sampai malam. Kemudian saya ajarin dia lagi dan saya pakai color code. Jadi kalau misalnya lap itu saya ada color, pakai color. Jadi kalau misalnya yang warna ini untuk meja, yang ini ya benar. Jadi istilahnya mereka gampang kan, mereka lupa, mereka nggak usah cari, aduh si ibu kemana nih, ibu lagi kerja nih ke kantor, aduh bisa bingung, ya wes apa aja dah gitu. Terus sapu juga gitu, sapu buat di dalam sama buat di belakang, kita bedain warna aja gitu. Nah artinya apa? Kalau saya tinggal pun dia udah nggak bingung, dia wah ini ngapain ya, atau jam segini gue mesti ngapain, oh dilihat aja sekarang jam berapa, jam 12 gue mesti ngapain gitu. Apalagi di perusahaan, nah apalagi dalam sebuah bisnis gitu. Nah kalau saya dulu kebetulan karena saya tadinya kan ada di korporasi, saya bilang saya bertahun-tahun di korporasi besar, di sana sistem sudah jalan, saya sudah mulai menerapkan, dan itu saya terapkan kan akhirnya di rumah dan itu mengakibatkan memang saya punya 2 orang anak gitu, walaupun saya berkarir, 2 orang anak saya itu bisa berprestasi gitu. Dan ya puji Tuhan nih gitu ya, sekarang salah satu anak saya yang laki-laki kan sudah punya company sendiri gitu kan. Terus yang perempuan kan juga sudah PhD kan di Australia. Nah, orang-orang anak-anak, kok bisa sih Bu, Ibu kok bisa berprestasi juga di perusahaan dulu bekerja juga, kemudian di rumah juga, iya kok bisa gitu. Nah itu semua ya teman-teman karena kita selalu menuliskan sistem, selalu menuliskan SOP kita gitu. Jadi itu penting banget dan udah gitu kayaknya jalan itu kayaknya gue simpel-simpel aja tuh gitu. Karena kayaknya ribet banget sih, aduh kayaknya kita kalau lagi di kantor bisa pusing ngurusin anak, mikirin anak yang di rumah. Di rumah itu kan ada pembantu, ada babysitter. Babysitternya tahu apa yang harus dilakukan, jam berapa dia harus ngasih misalnya buahnya, kapan buburnya gitu, udah ada. Itu berarti intinya komunikasi komunikasi penting banget. Jadi kita tahu, mungkin buat teman-teman di kawan simbok semuanya ya, tadi yang aku highlight ini ya dari sebuah sistem, kalau mau dibilang berarti apa, autopilot ya, autopilot. Autopilot boleh bahasa Indonesianya autopilot, bahasa Inggrisnya autopilot. Itu dia yang salah nih simbok nih, autopilot itu. Tapi kalau simbok cocoknya memang ngomongnya autopilot. Jadi gimana caranya kita membuat sistem kita menjadi autopilot, biar bener lah aku bilang autopilot. Jadi bagaimana caranya itu, satu kita harus punya standarisasi sendiri. Betul. Tadi itu yang simbok highlight, yang kita harus punya standarisasi sendiri. Apa sih kebutuhan dari kita, benar nggak sih Bu? Apa sih kebutuhan kita, apa yang mau kita bangun dari usaha kita sendiri, dan itu kemudian divisualisasikan lewat tulisan. Divisualisasikan lewat tulisan dan dikomunikasikan kepada orang-orang yang bekerja dengan kita, atau tim atau karyawan gitu ya Bu ya. Yang akhirnya itu akan menjadi satu sistem yang dibangun dan kemudian dibiasakan menjadi setiap hari untuk menjadi autopilot. Betul begitu ya Bu ya? Bisa. Salah satu channel yang harus selalu Anda pantengin. Kalau nggak pasang loncengnya, awas aja. Kenapa? Hanya kalau pasang lonceng setiap ada, ini kan rutin banget ya diadakannya kan. Jadi Anda selalu ting, langsung klik nonton. Lagi di mana juga nggak apa-apa. Nonton. Jadi harus ya. Kalau kata bahasa Jerman itu harus kudu mesti wajib. Oh itu Jerman. Oke, baiklah. Jadi work hard udah pasti. Yang kedua adalah work smart. Jadi harus pinter ya. Jadi jangan reinvent the wheel, nggak usah ya. Oke, ikutin aja orang-orang sukses ngerjainnya kayak gimana. Oke ya. Yang ketiga adalah work fast. Kenapa? Yang namanya bisnis sekarang ini semua orang udah melakukan, semua orang juga belajar. Kalau Anda nggak cepat, Anda itu akan disusul sama orang lain, dilibas sama orang lain gitu. Lah kalau misalnya contoh mau dari Jakarta ke Semarang gitu kan, terus gitu kan, naiknya kan sekarang mobil toh, ya kan, kalau mau lebih cepat naiknya pesawat. Iya, jangan juga naik becak. Iya. Becak tuh, sampainya kapan kan? Dilibas dulu ya. Dilibas. Yang lagi naik becak kan disusul sama yang mobil. Yang naik mobil kan mungkin disusul sama pesawat kan gitu ya. Contoh jadi work fast. Tapi satu kawan simbok yang saya mau pesan
adalah lakukan apapun selalu dengan hati. Wah. Work with heart, ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati, hasilnya itu akan baik. Kita itu istilahnya, ya, kita itu nggak ada yang namanya tuh baper, Ya. kesel, gitu ya. Karena apa? Yang namanya bisnis di mana-mana pasti akan ada tantangan, ada hambatan, ada situasi yang akan ditemukan atau dihadapi. Ya. Ketika kita work with heart, ya, kita akan bisa lebih mengerti, gitu ya, lebih bisa menjiwai dan lebih memahami, gitu kan. Akhirnya semua berjalannya dengan jauh lebih baik, ya. Wow, keren banget ya, tadi udah banyak banget tips dan highlight yang Simbok ambil, apalagi yang terakhir ini ya. Work hard, work smart, work fast in, work with heart ya, Bu ya. Satu lagi tambahin boleh? Oh boleh banget. Apa nih? Dapat bonus lagi? Bonus, Nah, bonus. ditulisnya pakai capital letter, bold, Uh-huh. ya, blinking, Oke. adalah good is not enough. Wow. You have to strive for excellence. Wow. Keren banget. Good is not enough. Ya, Itu berarti apa? Jangan cepat puas. yes, Kita harus bukan hanya menjadi good, tapi kita harus menjadi excellent. yes. Kalau kata-kata Simbok, kita harus jadi membara di setiap bisnis kita, ya kan itu. Karena ingatlah ya kawan-kawan Simbok semuanya, ini nanti mungkin aku juga bisa ini langsung nih, konsultasi sama Bu Elis lagi nih ya. Karena menurut Simbok ini, bisnis is not about profit. Ya, Business is not it's not about profit. It's not only lah ya. It's not only about profit. Artinya bisnis bukan hanya selalu tentang keuntungan, tapi juga bisnis is about growth, is about development, dan bagaimana kita bisa membangun sistem dalam bisnis untuk menjawab kebutuhan dan masalah-masalah, menjadi solusi di dalam masalah di dalam pasar. Betul. Gitu ya. Karena Betul. selama bisnis kita itu menjawab solusi di pasar, bisnis akan tetap sustain. Yes. Ya, setuju ya Bu ya? Setuju banget. Keren. Keren. Ini nanti kalau teman-teman nih seandainya yang mau belajar langsung ke Bu Elis, hubunginya kemana nih Bu? Oke, Hmm. kalau Instagramnya @elis_sutrisna, Oke. fanpage-nya juga sama, Hmm. Elis Sutrisna. Oke. YouTube-nya juga Wah, keren. Elis Sutrisna. Oke. Apalagi? Apalagi Bu? Keluarin Pokoknya semua. semuanya Elis Sutrisna. Dan di situ pasti akan banyak informasi yang insight-nya positif, dibagikan secara gratis ya Bu. Yes. Nggak ada yang bayar, nggak ada apa. Kamu bisa cek langsung di situ. Ya kan Bu? Karena betul banget. kita belajar bisa dari siapa aja, bisa dari mana aja, dan bisa kapan aja. Yes. Ya kan Bu? Termasuk juga kawan-kawan Simbok semuanya, jangan lupa ya kamu juga subscribe YouTube Simbok di Simbok Mus Indonesia. Juga kamu follow IG Simbok di simbok.ika_pramesti, karena akan banyak banget informasi dari para praktisi, para pelaku bisnis, dan narasumber yang pasti bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, so terima kasih banyak Ibu Elis atas Thank you. kehadirannya di Bincang Simbok. Semoga next kita akan ketemu lagi dan membahas untuk apa ya, strategi-strategi baru lagi nih gitu, karena harus untuk upgrade diri kan Bu. Yes. Ya kan, oke. Terima kasih banget Bu Elis Thank atas you. kehadirannya, dan untuk kawan-kawan Simbok semuanya yang sudah hadir di live IG, terima kasih banyak. Kamu boleh kasih komennya, kamu juga boleh sharing kalau informasi ini bermanfaat banget. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.